Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jobarmania, apa kabar? Semoga Jobarmania dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Dan saya doakan semoga selalu berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut, yuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jobarmania, hari ini adalah hari Sabtu Pahing, tanggal 8 Oktober 2022. Cuaca pagi hari ini sangat cerah dan udara sangat segar. Pertanda kadar oksigen di dalam udara sangat baik. Di samping itu, hari yang sangat istimewa karena hari ini hari pertama upload video setelah 1 tahun mengudara di YouTube. Sejak pertama kali mengudara di tanggal 3 Oktober 2021 dan tanggal 3 Oktober 2022, beberapa hari yang lalu, tepat berulang tahun yang pertama. Semoga di waktu mendatang, channel YouTube Jobar Mimbar selalu menyajikan informasi dan hiburan yang bermanfaat, mengedukasi, dan tentu saja menginspirasi. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi Jobarmania yang selalu setia menonton video di channel YouTube Jobar Mimbar. Jobarmania, di episode kali ini saya mengambil tema tentang cara mudah menanam dan memproduksi minyak sereh wangi dari jenis tanaman maha pengiri, dikenal dengan nama latin Cymbopogon winterianus Jowit. Jadi di video ini akan mengupas tuntas dari hulu ke hilir, dari mulai memilih lahan sampai memproduksi minyak sereh wangi. Sebelum melanjutkan video ini, sebaiknya Jobarmania terlebih dahulu menonton video di episode ke-22 yang mengulas tentang cara membedakan tanaman sereh wangi berdasarkan jenisnya, yaitu maha pengiri, aster, dan lena batu. Selanjutnya, setelah mengetahui perbedaan jenis-jenis tanaman sereh wangi, Jobarmania sebaiknya menonton video di episode ke-20 yang mengulas tentang cara memilih bibit sereh wangi super untuk meminimalkan resiko kematian tanaman sereh wangi saat penanaman. Dan yang terakhir, di episode ke-6 tentang tahapan menyuling minyak sereh wangi agar kualitas minyak sereh wangi sesuai standar kualitas ekspor. Jobarmania, ini adalah daun sereh wangi, di mana daun sereh wangi ini adalah bahan baku untuk membuat minyak sereh wangi atau yang dikenal dengan citronella oil. Nah, ini ya. Untuk menghasilkan atau mendapatkan daun sereh wangi ini tentunya melalui proses penanaman. Agar menghasilkan daun yang banyak, produktivitas tinggi, serta kandungan senyawa citronella yang berkualitas ekspor, berikut ini adalah bagaimana cara menanam sereh wangi secara singkat. Jobarmania, sebelum memulai menanam tanaman sereh wangi, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan diperhatikan dalam memilih lahan. Hal ini berguna agar tanaman sereh wangi dapat menghasilkan daun yang maksimal, rendemen minyak yang tinggi,
dan tentu saja kualitas minyak Serehwangi sesuai standar mutu ekspor. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati dan diperhatikan, yaitu mengenai syarat tumbuh. Pertama, tumbuh di ketinggian 80 sampai 1200 meter DPL di atas permukaan laut. Pertumbuhan optimal berada di ketinggian 100 sampai dengan 600 meter DPL. Yang kedua, jumlah hari hujan berkisar antara 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Ketiga, kelembapan udara berkisar 70 sampai dengan 80%. Keempat, suhu udara berkisar 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelima, tanaman membutuhkan pancaran sinar matahari secara langsung, tidak terkena bayangan atau naungan pohon dan tidak berkabut. Dan keenam, terakhir, lahan yang menghadap ke timur akan lebih baik dibanding menghadap ke barat karena tanaman terkena sinar matahari secara penuh. Setelah Jobar Mania memahami mengenai syarat tumbuh, berikut ini yang perlu dicermati dan diperhatikan mengenai memilih lahan yang baik dan benar. Pertama, lahan memiliki karakter yang gembur, subur, dan mengandung banyak bahan organik, sehingga unsur makro dan mikro terpenuhi. Kedua, kemiringan lahan maksimal 25 derajat. Ketiga, memiliki pH tanah netral, tidak asam dan tidak basah. pH tanah di antara 6,5 sampai dengan 7,5. Keempat, mempunyai drainase atau selokan untuk mengalirkan air dari lahan, sehingga tanaman tidak mati terendam air atau basah sepanjang waktu. Kelima, kemudahan aksesibilitas menuju lokasi, sehingga waktu lebih efisien dan biaya lebih murah, mulai dari penyiapan lahan sampai panen. Keenam, terdapat sumber air dan jaraknya dekat serta murah untuk mengaksesnya. Sumber air ini digunakan untuk proses penyulingan. Ketujuh, biaya pembukaan dan pengolahan lahan semurah mungkin. Dan kedelapan, terakhir, tersedia tenaga kerja untuk penyiapan dan pengolahan lahan, menanam, merawat, panen, dan memproduksi minyak Serehwangi. Jobar Mania, saat ini saya berada di lahan yang akan ditanami tanaman Serehwangi. Berikut ini adalah contoh lahan yang berkarakter gembur, sehingga air mudah meresap ke dalam tanah, air tidak menggenang. Meskipun demikian, perlu dibuatkan drainase agar air tidak menggenang bila terjadi hujan terus-menerus. Menurut saya, ini adalah contoh lahan yang bagus, lahan dalam kondisi terbuka dan mendapatkan paparan sinar matahari secara penuh. Harapannya, dengan lahan seperti ini, tanaman tumbuh secara maksimal, produktivitas daun maksimal, rendemen minyak Serehwangi tinggi, dan kualitas minyak Serehwangi memenuhi standar ekspor. Dan kalau ini Pak ya, dalamnya. Ya Pak, betul segini Pak. Ya. Cepat pahamnya kalau ini. Kemarin ini kita kan belum tahu persis. Ya. Kalau di sini tipenya biasanya cangkulnya ini ya, mini Pak ya? Iya.
Yang ini ada yang Oh, kalau yang lebar untuk sawah ya? kalau untuk yang sawah itu dipakai di sini malah lebih ini, lebih berabil. Cepatan yang begini. Jobar Mania, agar lebih paham, berikut ini saya berikan contoh lahan yang tidak gembur. Lahan dalam kondisi tergenang air. Jenis tanahnya tanah liat, sehingga air tidak bisa terserap masuk ke dalam tanah dan tidak ada drainase. Hal ini berakibat fatal. Tanaman serai wangi menjadi mati. Untuk itu, bagi Jobar Mania yang akan menanam, perlu hati-hati dalam memilih tanah. Pilihlah tanah atau lahan yang gembur dan subur. Jobar Mania, setelah memahami tentang syarat tumbuh dan cara memilih lahan yang baik dan benar, selanjutnya berikut ini cara singkat menanam serai wangi. Dan Jobar Mania, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Jobar Mania, di hadapan saya ini adalah tanaman serai wangi yang sedang ditanam. Nah, seperti apa cara menanam tanaman serai wangi agar menghasilkan pertumbuhan yang bagus serta kualitas sesuai dengan standar ekspor? Yuk, berikut ini cara menanam serai wangi. Nah, Jobar Mania, saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Zainuddin, salah satu tokoh senior di bidang serai wangi yang berada di Bogor. Nah, berikut ini adalah Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam. Nah, agenda kita apa ini Pak Udin? Saya akan menerangkan bagaimana cara menanam serai wangi yang baik. Pertama-tama tentunya kita akan memilih bibit yang bagus. Ini bibit yang bagus seperti ini. Oke. Ini batangnya juga besar. Oke. Terus ini ada akar ya. Oke. Akar yang cukup kuat ini. Oke. Sudah, artinya bibit ini sudah tua. Oke. Perkiraan ini 1,5 tahun umur bibitnya, umur indukannya. Artinya bibit yang bagus itu berdasar ininya, jumlah cincinnya. Jumlah cincin-cincinnya sudah banyak. Oke. Kira-kira ini hampir 15 cm. Oke. Terus besar batangnya juga ya seperti ini ya. Oke. Besar juga ya kayak gini ya. Oke. Jadi nggak kurus. Kalau umur induknya itu 1 tahun ke bawah atau 8 bulan, ini nggak akan besar seperti ini. Oke. Dan bukan disebut bibit yang bagus. Iya. Ini salah satu ciri-ciri bagaimana menanam serai wangi dengan bibit yang bagus. Oke. Nah, oke, setelah kita dapat bibit yang bagus, bagaimana cara mempersiapkan di kebun? Saya sudah menyiapkan lubang tanam ini seperti ini. Oke. Lubang tanam ini sudah dikasih pupuk kandang. Oke. Bisa dari kambing atau dari sapi atau dari ayam. Kita diaduk sama tanah yang ada. Dalamnya kira-kira satu pacul itu sekitar 25 cm. Oke. Nah, sudah disiapkan seperti ini, baru kita mengarahkan bibit ini ke arah condong ke barat. Oke. Nah, sana timur, sini barat. Oke. Jadi bibitnya itu harus masuk ke dalam lubang seperti ini. Nah, ya condongnya ke barat sekitar 45 derajat. Oke. 45 derajat. Baru kita tutup akarnya, yang ditutup. Oke. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, perlu diketahui batas nutup tanah ini maksimal cincin teratas antara akar sama batang. Jangan sampai ditutup sampai sini tanahnya, karena bisa busuk.
Oke. Dan itu bisa penanaman gagal nanti. Iya. Nah, kita tutup cukup segini aja. Ya. Oke. Nah, inilah. Kalau sebelah sininya sih boleh. Seperti ini. Oke. Inilah cara yang benar Iya. dan sudah terbukti di lapangan Iya. bahwa cara kayak gini ini bagus gitu. Pertumbuhannya juga nanti bagus. Oke. Nah, pertimbangannya menghadap ke barat apa ya Pak Udin? Pertimbangan yang jelas sinar matahari ya. Kalau sinar matahari dari timur, arah timur seperti ini, akar ini akan anget lah terkena sinar matahari sehingga Oke. nanti pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Oke. Iya, iya. Yang miring kayak gini nanti pelan-pelan akan tegak. Oke. Dan di sini tumbuh anakan-anakan sehingga satu rumpunnya itu bisa banyak sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Tadi pupuknya sekitar berapa banyak Pak sebelum ini? Kalau yang biasa itu pupuknya satu lubang 1 kilo. 1 kilo. Tapi saya sudah sekarang ini pakai satu lubang 2 kilo. Oke. Karena untuk lebih maksimal hasilnya. Gitu. Itu pupuk dasarnya ya. 2 dasar. kilo per lubang. Karena memang tujuan penanaman ini jangka panjang ya Pak Jangka Udin? panjang. Ini kita 5 tahun ya. Iya. Jangan takutlah 5 tahun untuk memberi pupuk dasar 2 kilo per lubang. Oke. Terus kemudian setelah penanaman ini apa lagi kira-kira perawatan yang dilakukan Pak Udin? Nah, perawatan selama 6 bulan ini penting sekali ya buat rekan-rekan, buat pemirsa. Saya melaksanakan manajemen perawatan selama 6 bulan tuh 3 kali perawatan. Oke. Kapan itu? Itu 1 bulan setelah tanam kita rawat. Rawat artinya itu benar hidup semua apa enggak 1 hektar yang 10.000. Iya. Kalau ada yang mati itu kita sulam. Oke. Itu perawatan pertama. Sama mungkin ada gulma-gulma di sekitar lubang itu kita cabutin. Oke. Itu perawatan pertama 1 bulan setelah tanam. Oke. Habis itu 2,5 bulan sampai 3 bulan itu perawatan kedua setelah tanam. Itu biasanya gulma-gulma di samping itu makin banyak. Oke. Gitu. Kita kontrol juga pertumbuhannya yang kurang bagus, kita rawatnya. Kalau perlu ditambah pupuk kimia nggak masalah dikit-dikit. Oke. Misalnya NPK. NPK ya. Jadi Untuk- pupuk majemuk ya. Iya, untuk nendang aja. Oke. Tapi untuk pertumbuhan yang agak lambat. Kalau pertumbuhan yang sudah normal, nggak usah lah. Oke. Tujuannya untuk keseragaman ya, keseragaman 1 hektar tuh jadi pertumbuhannya nanti seragam. Iya. Perawatan yang ketiga umur 5 bulan Oke. setelah tanam, persiapan untuk panen. Itu perawatan yang super lah yang saya kerjakan selama ini. Oke. Nah, setelah tadi 6 bulan kan panen. Selanjutnya periode menjelang panen yang kedua 3 bulan ke depan setelah 6 bulan tersebut apakah perlu dipupuk? Apakah gimana Pak Udin perawatannya? Pupuk itu kalau bagi pengalaman saya itu suatu kewajiban lah gitu. Oke. Jadi karena kita memanen hasil dari kebun ini ya sudah sewajarnya hukum alam itu kita kasih pupuk. Jangan panen terus tanpa dikasih pupuk. Iya. Akhirnya tanaman nanti lama-lama kurus. Oke. Gitu. Tinggal kita menghitung berapa hasilnya, terus berapa pupuk yang diberikan. Nah, itu artinya keseimbangan ekosistem. Iya. Gitu. Itu cara merawat serai yang apa itu yang bagus lah menurut saya gitu. Ada oke. keseimbangan alam gitu. Alam. Keseimbangan alam. Jadi ibaratnya tanaman serai wangi ini kayak makhluk hidup aja ya. Jadi perlu memang nutrisi makanan untuk pertumbuhan dan produktivitas dan kualitas Betul. minyaknya setelah disuling ya Pak Udin. Betul sekali. Gitu. Kalau nggak dipupuk tanaman serehnya kurus. Iya. Nanti pertumbuhan tunas-tunasnya sedikit. Iya. Akhirnya target yang 1 hektar bisa dapat 15 sampai 20 ton itu nggak akan tercapai gitu. Nah, kira-kira apalagi Pak Udin yang tip atau saran-saran bagi petani-petani pemula
selain tadi yang sudah disampaikan? Petani pemula, saran saya nggak usah ragu untuk bertanam serai wangi. Nggak usah ragu. Kalaupun ada hambatan-hambatan, terus maju. Pantang mundur. Oke. Pantang mundur itu kunci. Iya. Kunci karena serai wangi ini menguntungkan. Oke. Saran saya. Nah, pemirsa semua, Jobar Mania, demikian tadi pelajaran secara singkat dari Bapak Zainuddin, tokoh senior di bidang serai wangi. Semoga video ini bermanfaat di dalam menambah khasana menanam serai wangi. Jobar Mania, sebelum ke materi berikutnya tentang memproduksi atau menyuling minyak serai wangi, saya coba flashback sebentar materi yang telah saya sampaikan di video ini. Yang pertama, perlu dicermati dan diperhatikan tentang syarat tumbuh tanaman serai wangi. Tadi ada 6 poin yang telah saya sampaikan ya. Kedua, memilih lahan yang baik dan benar agar tanaman serai wangi tumbuh maksimal, produktivitas daun serai maksimal, memiliki rendemen minyak serai wangi yang tinggi, dan minyak serai wangi memenuhi standar ekspor, yaitu kadar citronellal minimal 40%. Tadi ada 8 poin ya Jobar Mania. Dan yang ketiga, tadi telah saya berikan contoh lahan yang gembur, subur, lahan mendapatkan sinar matahari, dan saya berikan contoh sebagai perbandingan juga, contoh berupa lahan yang tidak gembur, air tidak masuk ke dalam tanah atau tergenang. Dan yang keempat, cara menanam tanaman serai wangi. Nah, materi yang terakhir berikut ini tentang memproduksi atau menyuling minyak serai wangi. Jobar Mania, ini adalah alat untuk memproduksi minyak serai wangi. Jadi daun yang telah terkumpul atau dipanen di sebelah itu kemudian disuling. Nah, ini adalah alat penyulingan sistem semi boiler. Untuk bahan baku atau bahan bakarnya menggunakan kayu bakar yang didapatkan dari tempat penggergajian kayu. Jadi ini adalah bagian kayu yang bagian pinggir ya, karena bagian tengahnya untuk bahan baku mebel atau untuk bahan bangunan lainnya. Nah, dari boiler ini akan menghasilkan uap melalui pipa yang di atas. Dari uap ini akan masuk ke ketel, ada yang di depan. Nah, ini pas sekali. Ini pas sekali Jobar Mania. Jadi pas sekali bahan baku datang. Nah, ini cara muatnya. Dari uap panas yang di sini, akhirnya uap panas akan masuk ke dalam kettle ini. Ini lagi sedang proses penyulingan ya. Setelah terbentuk uap, uap ini akan masuk ke dalam kolam pendingin atau bak kolam kondensasi. Bak kolam kondensasi itu lokasinya ada di sebelahnya Jobar Mania. Nah, ini adalah kolam kondensasi atau bagian pendinginan yang merubah uap panas menjadi massa yang berbentuk cair. Nah, ini kolam pendingin atau proses kondensasi di sini. Untuk penampung minyaknya seperti apa? Yuk ikutin lagi ya. Setelah dari kolam kondensasi, uap panas tadi yang dihasilkan di ketel yang membawa kandungan-kandungan minyak serai wangi akhirnya keluar berbentuk cair di
melalui lubang ini, kemudian ditampung di alat yang dinamakan separator, yaitu alat untuk memisahkan minyak serai wangi dan air. Nah, ini alat untuk memisahkan, ini modelnya tertutup Jubarman ya. Setelah nanti minyak di sini tertampung sudah banyak, tinggal dibuka keran di samping. Nah, ini penampung minyak serai wangi. Semua peralatan yang terkait dengan proses penyulingan itu menggunakan bahan stainless untuk menghindari cemaran-cemaran senyawa kimia. Ini minyaknya Jubarman ya. Tinggal dibuka, nanti keluar minyaknya. Ini sudah ada minyaknya. Untuk jerigennya usahakan menggunakan jerigen seperti ini. Ini jerigen HDPE. Jadi harapannya dengan menggunakan jerigen yang standar, minyak serai wangi tidak terkontaminasi. Nah, ini jerigennya. Nah, Jubarmania, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menambah wawasan dan menambah khasanah keilmuan di bidang minyak atsiri, khususnya minyak serai wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.